Universitas Diponegoro merupakan perguruan tinggi yang berada di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Pada tiap tahunnya, Undip menerjunkan mahasiswanya ke lapangan untuk melaksanakan pengabdian masyarakat melalui kegiatan KKN atau kuliah kerja nyata. Dikarenakan pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung, maka KKN Tim 1 Undip dilaksanakan di kampung halaman mahasiswa masing-masing atau disebut KKN Pulang Kampung. KKN Tim 1 Undip 2021 mengangkat tema pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. KKN diselenggarakan selama 42 hari dari mulai tanggal 4 Januari sampai dengan 15 Februari 2021. Salah satu kota yang menjadi lokasi diselenggarakannya KKN Tim 1 Undip 2021 adalah Semarang. Selain merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Semarang juga merupakan kota terbesar di Jawa Tengah dengan kepadatan penduduk yang tertinggi pula. Kota Semarang mempunyai jumlah penduduk sekitar 1.680.417 jiwa dengan luas wilayah sebesar 373,8 km persegi. Secara administrasi, Kota Semarang memiliki 16 kecamatan, salah satunya Kecamatan Gajah Mungkur yang terletak di sebelah selatan Kota Semarang. Kecamatan Gajah Mungkur terdiri atas 8 kelurahan, 51 RW, dan 344 RT. Kelurahan Gajah Mungkur merupakan salah satu kelurahan yang terdapat di Kecamatan Gajah Mungkur. Kelurahan Gajah Mungkur memiliki 9 RW dan 89 RT. Mata pencaharian penduduk cukup beraneka ragam. Umumnya didominasi oleh usaha kecil masyarakat seperti pedagang, pegawai, pengusaha mebel, warung makan, bengkel, dan masih banyak lagi. RT 6 RW 8 Kelurahan Gajah Mungkur, Kecamatan Gajah Mungkur menjadi tempat saya melaksanakan KKN Undip Pulang Kampung 2021. Selain lokasinya yang strategis, Kelurahan Gajah Mungkur juga memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Di antaranya, fasilitas pendidikan seperti TK, SD, SMP, SMA. Fasilitas peribadatan seperti masjid, gereja. Lalu, fasilitas kesehatan seperti klinik. Dan terdapat juga taman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan, nama saya Prinita Rati Sugrandani dari Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Sedang melaksanakan KKN Tim 1 Undip tahun 2021. Mau tahu kegiatan ngapain aja? Yuk, ikut!
Sampah yang tidak diolah dapat mengganggu kesehatan dan menyebabkan pencemaran air serta tanah. Berkembangnya kota Semarang telah menimbulkan kepadatan penduduk, sehingga konsumsi masyarakat Kelurahan Gajah Mungkur akan suatu produk menjadi semakin tinggi dan sampah yang dihasilkan pun akan semakin banyak. Kesadaran masyarakat akan pengolahan sampah masih sangat rendah. Sampah hanya dibuang begitu saja ke tempat sampah atau bahkan dibuang sembarangan. Sampah yang dihasilkan oleh warga RT 6 RW 8 adalah sampah organik seperti daun-daun kering, sampah dapur seperti sisa sayuran dan buah, ada pula sampah anorganik seperti plastik atau bungkus makanan. Dari permasalahan yang ada di RT 6 RW 8 Kelurahan Gajah Mungkur, maka disusunlah 2 program monodisiplin yang diharapkan dapat menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Program pertama yang saya buat yaitu pemanfaatan sampah organik menjadi kompos, dan program kedua yaitu pembuatan ekobrik. Kedua program ini dibuat untuk mengurangi sampah dan mendaur ulang sampah agar menjadi produk yang bermanfaat. Pembuatan mikroorganisme lokal atau MOL sebagai aktivator kompos, yaitu dengan mencampurkan 50 ml larutan gula pasir dengan 1 liter air cucian beras. Lalu tambahkan Yakult sebagai mikroorganisme lokalnya. Lalu diaduk hingga semuanya tercampur rata. Lalu tutup dan diamkan selama 7 hari kurang lebih agar larutan ini terfermentasi. MOL ini berfungsi untuk mempercepat proses penguraian sampah-sampah organik. Selanjutnya, untuk pembuatan pupuk komposnya, siapkan wadah bekas yang sudah dibersihkan, lalu masukkan tanah atau pupuk sebagai media awal ke dalam wadah sebanyak 1/3 dari tinggi wadah. Lalu masukkan sampah organik basah atau sampah dapur. Di sini ada sisa sayuran, cangkang telur, dan nasi sisa. Sebelumnya sampah ini harus dipotong-potong terlebih dahulu agar proses pembusukannya berlangsung lebih cepat. Lalu kita masukkan saja ke dalam wadahnya. Lalu masukkan juga sampah organik kering. Di sini ada daun-daun kering dan sekam. Perbandingan antara sampah basah dan sampah kering ini berbanding 1:1 agar hasil komposnya tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Selanjutnya, aduk menggunakan sekop. Aduk sampai rata. Kalau sudah, tambahkan mol air beras yang sudah terfermentasi. Selanjutnya, tutup dengan koran atau kardus bekas agar komposnya tetap hangat. Setelah itu, tutup lagi dengan penutup hingga rapat agar serangga atau hewan lainnya tidak masuk ke dalam wadah ini. Lalu didiamkan hingga komposnya jadi, kira-kira kurang lebih selama 3-5 hari. Jika sudah didiamkan kurang lebih selama 3-5 hari, maka hasil pupuk komposnya kurang lebih akan seperti ini. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat.
Nah, sebelumnya apa sih EcoBrick itu? EcoBrick merupakan suatu metode untuk meminimalisir sampah dengan menggunakan media botol plastik yang diisi dengan sampah anorganik atau sampah yang sulit untuk terurai. EcoBrick sendiri dapat digunakan untuk membuat furnitur seperti meja, kursi, atau bahkan bahan bangunan seperti pengganti batu bata. Alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat EcoBrick yaitu yang pertama ada gunting, yang kedua ada tongkat, yang ketiga ada botol plastik yang sudah dibersihkan, yang keempat ada wadah, yang kelima ada sampah plastik yang sudah dibersihkan juga. Langkah pertama dalam membuat EcoBrick yaitu yang pertama, gunting sampah plastik menjadi bagian yang kecil-kecil. Langkah selanjutnya yaitu masukkan sampah plastik ke dalam botol plastik. Selanjutnya, padatkan isi botol menggunakan tongkat. Kemudian, masukkan lagi sampah plastik ke dalam botol sampai terisi penuh. Setelah terisi oleh sampah plastik penuh, tutup kembali botol plastik. Lalu standar EcoBrick yang baik itu padat dan keras, sehingga saat ditekan bentuknya tidak berubah. Sekian. Terima kasih Mbak Rate atas penyuluhan pemanfaatan sampah dan juga cara-cara memilah sampah antara sampah organik dan anorganik. Mungkin adanya penyuluhan seperti ini, saya lebih paham mana yang akan saya lakukan. Dan mungkin sejak ini saya akan segera memisahkan sampah mana yang harus saya buang dan mana yang akan saya buatkan kompos. Untuk ibu rumah tangga, ini merupakan hal penting. Ini sangat bagus bagi kami mendapat pencerahan. Semoga apa yang diajarkan ke kita dapat bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Mbak Rate dan selamat berkarya. Dengan adanya KKN ini di lingkungan kami mungkin akan lebih ramah lingkungan dan tidak ada sampah-sampah yang bertebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi edukasi ini tadi sangat bermanfaat karena yang saya lihat dari konsep zero waste ini, kita harus memaksimalkan manfaat dari suatu barang sehingga barang tersebut tidak terbuang sia-sia dan langsung menjadi sampah gitu saja. Untuk kedepannya mungkin saya akan mencoba mengurangi produk-produk yang tidak digunakan, misalkan saat sedang belanja daripada kita pakai plastik itu kita membawa kantong sendiri. Terus kalau misalkan minum pakai sedotan plastik, lebih baik kita pakai sedotan yang dari standar.